Bagaimana permulaan penciptaan? Siapa yang pertama kali menghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam? Jin, setan, dan hakikat iblis. Banyak pendapat yang beredar, namun sejatinya ilmu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan menceritakan kisah penciptaan dari awal hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Sebelum membahas kisah para nabi yang merupakan makhluk termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu memahami bagaimana penciptaan itu dimulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai penciptaan dengan menciptakan arsy, kemudian menciptakan pena. Pena itu berbicara dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus aku tulis? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menulis segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi hingga hari kiamat. Setelah 50.000 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 langit dan 7 bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang disebut jin. Di antara mereka ada yang beriman dan ada yang kafir. Terdapat pendapat mengenai hakikat iblis, bagaimana disebut dalam riwayat Israiliyat, kisah-kisah dari Taurat dan Injil, bahwa ia sebelumnya bernama Ajazil, sebelum membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa Israiliyat adalah istilah yang digunakan untuk menyebut riwayat yang berasal dari kitab-kitab terdahulu, bisa jadi lemah atau tidak dapat dipercaya. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dalam bab penciptaan jin dan iblis menyebutkan bahwa ulama tafsir berpendapat bahwa jin diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dari ayat ini kita memahami bahwa Hin dan Bin hidup sebelum ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembahnya, yaitu sebelum turun syariat. Bukti ilmiah yang mendukung keberadaan makhluk mirip manusia sebelum manusia modern ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 1994 berupa fosil berusia sekitar 4,4 juta tahun. Hal ini membantah teori evolusi Darwin yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa sebelum jin ada makhluk lain di bumi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Mengenai asal-usul iblis, ada 2 pendapat. Pendapat pertama, iblis berasal dari malaikat, dan jin merupakan bagian dari malaikat sebelum membangkang. Ajazil adalah hamba yang taat dan bahkan diangkat sebagai penjaga surga. Ia ikut serta dalam misi para malaikat untuk memerangi Hin dan Bin. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, ia merasa sombong karena menganggap dirinya lebih baik dari Adam yang diciptakan dari tanah. Pendapat kedua yang lebih kuat, iblis adalah jin, bukan malaikat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud semua kecuali iblis. Dia dari golongan jin. Lalu dia mendurhakai perintah Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Ayat ini menjelaskan bahwa iblis berasal dari jin dan membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat bahwa iblis adalah bagian dari malaikat bertumpu pada ayat yang artinya
Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Sebagian berpendapat bahwa karena iblis disebut dalam pengecualian dari malaikat, maka ia berasal dari malaikat. Namun pendapat ini lemah karena pengecualian dalam ayat ini adalah pengecualian terputus, atau yang disebut istisna al-munqati', yang berarti bahwa iblis tidak termasuk malaikat sejak awal. Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa iblis tidak pernah menjadi malaikat, meskipun ia dahulu beribadah bersama para malaikat. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, iblis tidak pernah menjadi malaikat, walaupun sekejap mata. Ia adalah asal dari jin, sebagaimana Adam adalah asal dari manusia. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam alaihissalam dari tanah yang kemudian dicampur dengan air sehingga menjadi tanah liat hitam yang dibentuk. Setelah beberapa waktu, tanah itu mengering dan menjadi seperti tembikar. Adam diciptakan dalam keadaan kosong tanpa ruh. Setelah waktu berlalu, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Pada hari Jumat, Allah menciptakan Adam, memasukkannya ke dalam surga dan juga mengeluarkannya dari surga. Nabi SAW bersabda yang artinya, hari terbaik yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu ia dimasukkan ke surga. Dan pada hari itu pula ia dikeluarkan darinya. Hadis riwayat Muslim. Allah memuliakan Adam dengan menciptakannya dengan tangannya sendiri, meniupkan ruh ke dalamnya dan mengajarkannya nama-nama segala sesuatu. Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Namun, iblis menolak dan berkata, yang artinya, aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Karena kesombongannya, Allah mengusirnya dari surga dan melaknatnya hingga hari kiamat. Iblis kemudian meminta penangguhan hingga hari kiamat untuk menggoda manusia, dan Allah mengabulkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ia berkata, tangguhkanlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 14-15. Adam alaihissalam kemudian ditempatkan di surga, tetapi merasa kesepian. Allah pun menciptakan Hawa dari satu tulang rusuknya agar menjadi pendampingnya. Allah mengizinkan mereka menikmati surga kecuali satu pohon yang tidak boleh mereka dekati. Namun, iblis membujuk mereka dengan mengatakan, Tuhanmu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, kecuali agar kamu tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Mereka memakan buah dari pohon itu, sehingga aurat mereka terbuka. Mereka pun segera menutupi diri dengan daun-daun surga. Mereka menyesali perbuatannya dan berdoa, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah menerima taubat mereka, tetapi menurunkan mereka ke bumi, menandai dimulainya kehidupan manusia di dunia. Kisah bersambung ke keturunan Nabi Adam alaihissalam.